Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Wahyu Kusuma Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang self healing dan metode-metodenya. Apa itu self healing dan bagaimana metode-metodenya kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube kesayangan Anda. Di sini kita akan membahas self healing. Self healing merupakan proses penyembuhan luka dari luka batin. Ketahui metode-metodenya. Self-healing dapat diartikan sebagai proses penyembuhan luka dari luka batin atau mental yang diakibatkan oleh berbagai hal. Luka batin itu sendiri bisa muncul dalam bentuk perasaan sedih, mendalam, merasa gagal, cemas, yang mengarah pada kondisi depresi. Tujuan dari self-healing tentu agar bisa memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan, serta membentuk pikiran positif tentang apa yang terjadi dalam hidup. Sebab keyakinan dari diri sendirilah yang mendorong mereka pada kesembuhan. Lantas, metode apa yang bisa dilakukan sebagai upaya self-healing? Yang pertama, lakukan me time. Untuk melakukan self-healing, yang pertama Anda perlu melakukan me time. Me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri sangat berguna karena membuat setiap orang berpikir sendiri terlebih dahulu. Sebab saat seseorang terlalu sibuk memikirkan orang lain dan lupa untuk memikirkan diri sendiri, meluangkan waktu untuk diri sendiri akan membantu seseorang merasa lebih bermakna. Alih-alih menghindari emosi negatif, ada baiknya bagi Anda untuk membiarkannya mengalir. Emosi negatif ini seperti riptides. Biarkan mereka mengalir keluar dari Anda. Mungkin memerlukan intervensi kesehatan mental, tetapi melawan mereka dapat membuat Anda terjebak. Ini dikutip dari Heartland. Yang kedua, buat sugesti positif. Setelah membiarkan tubuh dan pikiran merasakan perasaan negatif, selanjutnya cobalah untuk memberikan sugesti positif. Sebab cara Anda berkomunikasi pada diri sendiri juga mempengaruhi keadaan mental. Contoh kalimat positif yang bisa Anda katakan kepada diri sendiri. Di antaranya, saya bisa melewati ini semua, atau saya beruntung menemukan jalan baru dalam hidup yang lebih baik. Yang ketiga, jangan menunggu permintaan maaf. Menunggu permintaan maaf dari orang yang melukai Anda akan memperlambat proses self-healing. Jika Anda merasa terluka, penting bagi Anda untuk mengatasinya sendiri, yang berarti menerima bahwa orang yang menyakiti Anda tidak akan meminta maaf. Yang keempat, berfokuslah pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri untuk sementara waktu juga akan membuat Anda lebih mudah mengatasi luka yang dialami. Ketika Anda memikirkan seseorang yang menyebabkan Anda sakit, bawalah diri Anda kembali ke masa kini. Kemudian, fokuskanlah pada sesuatu yang Anda syukuri. Orang yang hatinya terluka sangat dalam karena suatu hal atau karena seseorang tentu tidak akan dengan mudah melupakannya. Namun penting bagi kita untuk mencoba berdamai dengan keadaan, menerima keadaan dan menjadikannya sebagai pelajaran kehidupan yang akan membuat kita menjadi lebih baik, tentu akan bermanfaat bagi diri sendiri. Yang kelima, mindfulness. Mindfulness bisa diartikan sebagai cara berpikir dengan kesadaran penuh, memaknai setiap kejadian yang pernah dialami dengan lebih sehat. Mindfulness bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mencari tempat yang sekiranya tenang, kemudian memejamkan mata, fokus terhadap diri sendiri dan segala pikiran yang kita miliki. Dengan penuh kesadaran, cobalah untuk memahami setiap pergulatan.
emosi yang ada di dalam diri. Lakukan cara tersebut secara rutin untuk membantu memberikan ketenangan dalam diri dan pikiran. Yang keenam, tingkatkan self-compassion. Self-compassion dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui cara ini, seseorang dapat memahami dirinya sendiri. Self-compassion mampu membuat orang memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang dapat dimaknai secara positif jika meningkatkan self-compassion. Caranya, dengan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari duka yang mendalam. Yang ketujuh, jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Jika Anda memiliki sebuah penyesalan dalam hidup, cobalah untuk menjadikannya pelajaran. Boleh sekali mengingat kejadian yang menyakitkan, tapi gunakanlah sudut pandang yang berbeda. Bicaralah pada diri sendiri bahwa melakukan kesalahan itu wajar. Yang perlu dilakukan hanyalah belajar. Yang kedelapan, buatlah tulisan tangan. Menulis secara ekspresif tentang hal dirasakan bisa membantu mengutarakan perasaan yang dialami. Menulis ekspresif adalah sebuah upaya untuk dirasakan saat stres datang melalui tulisan. Dengan menuliskan segala kekesalan itu dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Yang kesembilan, kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Dengan membiarkan diri dikelilingi orang-orang yang mendukung Anda dapat terbantu untuk melewatinya. Begitu ya teman-teman, apa arti self healing dan juga metode-metodenya. Tonton terus YouTube channel Wahyu Kusuma. Ada topik-topik menarik di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Salam semuanya.